Mufassirin wa hammalatil Qur'an rusul al-hafidh. Inna Allaha yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamati wa surahim fid dini wa dunya wal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudhiqannahum lan yakti ngerasaaken jadi memberikan mereka untuk merasakan. Walanudhiqannahum lan yakti bakal ngerasaaken ingsun hum walanudhiqannahum lan yakti bakal paringi ngerasaaken sapa ingsun temenan hum ing kafir ing kaum kafirin, ya diungkapkan tidak orang-orang yang mendustakan agama. Minal adabi saking adab al adna kang park atau min adabil adna kang bangsa dunia. Ay adabid dunya tegese adab di dunia bil qatli kelawan peperangan atau kematian wal asri lan pengusiran wal jadabi lan terlantar wal jadabi lan terlantar sinina hale pirang-pirang tahun wal amrodi lan piro-piro penyakit. Dunal adabil akbar ay qoblal adabil akbar sadurunge adab kang leuwih gede. Ay adabil akhirati tegese adab akhirat. La'allahum yarji'un. La'allahum menawa-menawa atau mudah-mudahan kapirin iku man tegese wong bakia kang tersisa kang esih ono sopo man minhum saking golongan wong kafir, wong kang mendustakan agama. Yarja'una hale podo balik kabeh ilal imani. Yarji'una hale pada balik sopo kafirun ilal imani maring iman. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimin muntaqimun. Waman adlam, waman lan utawi wong adlamu kang leuwih sesat mimman saking wong dzukira kang wis den tuturaken sapa man bi ayati rabbih kelawan piro-piro ayate pangerane man aya Al-Qur'ani tegese Al-Qur'an. Summa a'rada
summa a'rodo nuli kari-kari berpaling sopo eman anha saking ayat la ahada tegese oranana wong suwiji iku maujud la ahada tegese oranana wong suwiji iku maujud adlamu kang lewih dolim minhu saking ahad tinimbang ahad. Inna temen setuhune ingsun Allah iku inna temen setuhune kita minal mujrimina saking piro-piro wong kang lacut kabeh wong kang jahat al musyrikina tegese wong kang syirik kabeh iku muntakimun wong kang nerima jejeg tina koma berdiri atau mendiri atau melaksanakan. Muntakimun wong kang melaksanakan, wong kang terus melaksanakan. Walaqad ataina Musal kitaba fala takum yatim min liqaihi wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Walaqad ataina lan teman-teman wis ngutus sapa ingsun Allah Musa ing Kanjeng Nabi Musa alkitaba ing kitab. Walaqad ataina lan teman-teman wis paringi sapa ingsun Allah Musa ing Kanjeng Nabi Musa alkitaba ing alkitab ay at-Taurat tegese kitab Taurat. Pala takun maka ojo ono sapa sira, ojo dadi sapa sira Muhammad iku pimiryatin ing dalem keraguan, ay saking tegese keraguan milikoihi saking ketemune Musa. Waqad iltaqoya lan temen-temen wis bertemu sopo Kanjeng Nabi Muhammad lan Kanjeng Nabi Musa Lailatul Isra'i ing dalem bengine peristiwa Isra. Wa ja'alnahu lan wis dadi akan sopo ingsun Allahu ing Kanjeng Nabi Musa ay Musa tegese Kanjeng Nabi Musa. Awil kitabi tegese atawa alkitab iku hudan dadi petunjuk ay hadian tegese wong kang nunjukaken libani Israila maring anak keturunane Israil Kanjeng Nabi Yakub. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alna lan wis dadi akan sapa ingsun Allah minhum saking para nabi anu diucapkeun samemehna. A'immatan ing piro-piro pemimpin bitahkil hamzataini utawi lapad a'immah iku tahkik hamzah loro wa ibdalisaniyati lan ngeganti kang kaping pindho ya ing ya. Qatadatu iku utawi iku jadi utawi ikilah pendapat iku pendapate Imam Qatadah. Yahduna kang pada nunjukaken sopo para rasul anu sebutan minhum a'immah annasa ing manusia bi amrina kelawan perintah ingsun Allah lamma sobaru sumangsane poros pada sabar sopo para mursalun ala dinihim ing atase agamane mursalun alal balai wa alal balai lan ing atase cobaan min aduwihim saking piro-piro musuhe para rasul wa fi qiraatin lan ing dalam siji bacaan bi kasri lami kelawan kasrohel lam
wa tahpipil mimi lan ngentengaken amil lama sobaru gitu. Wa kanu bi ayatina yuqinun, wa kanu lan ono sopo para rasul lan pengikute bi ayatina kelawan piro-piro ayate ingsun ay adalah tak tegese kang nuduhaken ala kudratina ing atase kuasane ingsun wa wahdaniyatina lan wahdaniyate ingsun iku yuqinuna wong kang yakin kabeh. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun. Inna rabbaka temen sutene pangerane sira Muhammad huwa utawi Rob iku yafsilu misahaken sapa Rob bainahum ing dalem antarane manusa yaumal kiamati ing dalem dina kiamat bima ing dalem perkara kanu kang ana sapa manusa iku pihi ing dalem yaum iku yakhtalipuna pada persulayaan sapa manusa min amrid dini saking piro-piro amre agama. Adila de ad. Nah, dina ayat 21. Jadi dina ayat-ayat sebelumnya itu sudah berbicara tentang dua golongan. Yaitu golongan yang iman dan istiqomah dengan imannya, mereka akan masuk surga. Dan orang-orang yang mendustakan agama dan istiqomah dengan mendustakannya akan masuk neraka. Semuanya akan piknik. Semuanya akan mendapatkan satu tiket perjalanan. Jadi istiqomah dalam mendustakan agama, maka mereka akan piknik di jurang-jurang neraka. Sehingga mereka itu ingin keluar. Itu betayo di neraka. Masih piknik ge. Kata Bil. Ayah Bil nu betah kira-kira di neraka Bil. Oh, iya. Padahal kan itu aya barombongan bintang-bintang film. Ya, artis-artis. Mereka ingin pulang. Sehingga mereka akan berdoa eta nu di neraka ge. Robbana absorna wasami'na parji'na mal solihan inna mukinun. Gusti, pandangan mata kaula dan pendengaran telinga kaula memang sudah mengetahui sekarang. Dulu mata kaula itu terhalangi ku bakwan, ku boba, ku X boba. Lalu bil ad. Si boba. Ku si boba. Sehingga aku tidak taat kepadamu. Sehingga aku ngamal diinget-ingetna si boba. Si boba, si boba. Aduh inget tawaan. Sehingga aku mengamal bukan merasa perintahmu. Karena ada emeng-emeng si boba. Nah ketika berada di akhirat. Hei, kamu itu dulu mengerjakan ini atas perintah apa? Si boba. Coba kamu minta pahala pada si boba. Datang ke si boba. Boba, aing bareto ngamal karena merasa terpanggil olehmu. Masukkanlah aku ke surga. Kata si boba. Macam mana pula kau? Aku kan bukan Tuhan. Aku kan minuman. Kenapa kau sembah? Ya akhirnya si boba anak berbalik. Dia sambil mengatakan dengan kata-kata yang sangat indah dan menyenangkan. Sakit gitu nak. Nah, atau
Si Habil, duhai Tuhan, aku dua balik ke sadap. Kenapa dua balik ke sadap, Bil? Aku itu kan memberikan pelayanan kepada tamu, yaitu membeli, naon ini, Bil? Iwak. Iwak. Ari iwak mah cai, Bil. Cai. Aku membeli ayam, paha ayam kiri. Demi apa, Bil? Demi untuk tamu. Apakah engkau merasa bahwa itu perintahku, kata Allah? Iya, Gusti. Karena engkau memerintahkan untuk menghormati tamu, maka saya rela berboncengan 3 untuk membeli ayam biar tamu itu merasa seneng. Oh bagus, Bil. Berarti kamu bukan ditekan oleh tamu. Oh bukan. Oh bagus. Itu berarti kamu beramal itu karenaku. Yakin, Bil? Yakin. Sedangkan kamu, Hani, ngamal itu karena apa? Boba. Kerjaan. Aku tuh ngamal itu karena diperintah oleh Wabikang. Bukan karena merasa perintahku. Bukan, Gusti. Oh, silahkan ke Wabikang kamu mencari pahala. Jadi aku itu melakukan ini karena engkau memerintahkan untuk menghormati tamu. Di antara menghormati tamu itu dengan paha ayam kiri. Ya akhirnya mendapatkan pahala dari Allah. Seperti itu. Nah, sedangkan orang yang beramal tidak dasari dengan iman, tidak dasari dengan bahwa ini perintah Allah. Dia lain ceritanya. Dia memberikan harta sebanyak-banyaknya karena kasihan. Kenapa kamu memberikan hartamu? Karena kasihan. Sana kamu minta amal, minta balasan kepada kasihan. Enggak ada. Maka yang didasari dengan tidak iman itu, dia itu tidak punya tiket untuk jalan-jalan di surga. Maka selain yang ngamal karena merasa perintah Allah, maka dia mendapatkan tiket bukan pada keridhaan Allah. Tetap dia dapatkan tiket untuk piknik. Itu piknik ke jurang neraka. Maka pada ayat 21 itu walanudhiqannahum minal adabi adna dunal aduna adabil akbar la'allahum yarji'un. Mereka yang istiqomah dengan mendustakan ayat-ayat Allah, pasti mereka akan merasakan suatu adab. Akan merasakan adab ketika di dunia. Jadi adabil adna, adab yang sangat dekat. Adab yang sangat dekat itu ketika hidup di dunia. Yang paling ringan adab itu, dia tidak akan menemukan satu ketenangan. Akan ringsang terus. Jadi hirup na ia hanya nunturkan kahayang. Si anu meuli gunung popok. Banding si anu meuli gunung kumbang tuh cenah kami, ya Allah, panas. Akhirnya dia saya juga mau beli sepeda. Kan tepat orang mali gunung kumbang kena meli gunung Salamat. Gunung Salamat nama letus gitu. Makanya jadi bentuk kebencian Allah suhtullah itu yang paling kecil dan pasti dirasakan itu suatu ketidaktenangan di dalam hidup. Capek bahirupna mikiran batur. Nyile batur dengkul. Dengkul sadek. Geuning gila wujud tuh si jalma dengkul hayang bae mangkat ka dekur kumaha mikiran eta.
batur lagi teu mikiran urang. Ari urang mikiran dengkul bagi aya batur dengkul. Aya jalma pokona masang dasi ka tukang. Di tukang. Gus eta teu ngarasa tenang pikirna. Itu jalma burung tak edan. Robian. Tak keur kumaha tak jalma ieu keur tanjangan perhatian cenah eta. Masang dasi di tukang. Deker kumaha kudu mikiran batur. Anu eueuh manfaat. Itu tandana ngamal itu bukan karena hirupna itu bukan karena husnudon kepada siapa. Ari batur nyileu batur make dasi ti tukang. Oh, mungkin itu mah supaya jalma anu di tukang ngagintakna gampang. Gitu. Atau mungkin itu mah karena izin dipake teh hareup. Atau itu mah mungkin karena supaya jadi kakatenggeran. Jadi istrina ieu kubanding boga salaki kasep, jalmana kumpul kasep kabeh, bisi pasaleru geus ceket cirina dasina katukangkeun. Jadi tetep aya husnudon. Itu tandana istiqomah dina iman eta husnudon. Eta mah nyileu jalma mawa paculna kabalik dong mah kan bengkukna kitu ieu mah ka tukang. Dek keur kumaha carita si jalma. Ek maculna kumaha? Cenah pantes karupana. Nunggang ge ngomong kitu. Ya itu kan karena dina diri urang ieu, pada diri kita itu tidak ada rasa husnudon. Lamun nyeleun kitu kudu kumaha? Nyebutna. Subhanallah, ya Allah, aku bebaskan karena engkau maha suci, aku bebaskan dari sifat suudon pada si anu. Bebaskanlah aku, karena itu sifat-sifat seperti itu bukan ajaranmu. Makanya subhanallah diteruskan walhamdulillah. Gusti, alhamdulillah engkau telah membimbing hatiku sehingga hatiku tetap husnudon pada siapapun. Walaupun pada salameng yang kulapeng yang telah ngacak-ngacak sampah dan karpet. Ih, sia-sia dah geuning. Ya goreng crispy siapa Gila, berung teh sia-sia ini la ilaha illallah. Bukan goreng. Nah, itu maka bagi siapapun yang mendustakan ayat-ayat Allah, dia akan mendapatkan adab di dunia sebelum masuk di akhirat. Kenapa berikan adab di dunia? Agar orang-orang yang tersisa atau orang yang menyaksikan itu la'allahum yarji'un. Mereka balik kembali kepada Allah. Jadi lamun tina aya jalma 10-an berung kabeh. Darmo 5. Mudah-mudahan eta nu 5 diberi kesempatan ku Gusti Allah supaya balik. Perem deui. Wa man adlamu mimma dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Tidak ada lagi orang yang lebih sesat daripada orang yang sudah dibacakan kepada mereka atau sudah diingatkan kepada mereka dengan ayat-ayat Allah. Summa a'radu anha, setelah mereka diingatkan oleh ayat Allah, mereka berpaling dari ayat Allah. Mereka berpaling dari Allah. Inna minal mujrina muntakimun. Nah, untuk orang-orang seperti itu sudah tidak mendapatkan perhatian Allah lagi untuk selamat di hadapan Allah. Paham deh, no? Paham deh, Bil? Paham. Nah, paham. Dalam nunggus diatakan ku ayat-ayat Allah tetap berpaling. Terek diberi terek diatakan dari iya.
Bagus. Pakai bahasa Indonesia. Jadi orang yang sudah diingatkan dengan ayat Allah, dia itu salah. Kemudian diingatkan dengan ayat Allah. Oh, saya perbuatan seperti ini namanya perbuatan yang tidak didasarkan pada ayat Allah. Kemudian ada orang yang mengingatkan atau dia ingat sendiri karena membaca Al-Quran. Dia sadar bahwa Al-Quran itu menuntun yang baik. Tapi setelah itu, nyah masa bodoh Quran, aing Quran. Itu dan diungkapkan man adlamu. Tidak ada lagi orang yang lebih sesat daripada orang itu. Ya mungkin orang-orang kafir, orang-orang yang non-Islam, dia itu sesat. Dia sesat. Tapi mungkin karena Al-Quran belum mengingatkan pada mereka. Atau seorang itu yang bodoh. Yang tidak mendengar, yang tidak pernah mendengar karena tuli. Kemudian dia itu melakukan kejahatan, melakukan maksiat. Ya memang karena belum ada ayat Allah yang dibacakan kepada dia. Tapi sudah dibacakan ayat Allah pada dia dan dia yakini itu ini benarnya. Kemudian masih tetap melanggar ayat-ayat Allah. Nah, inilah orang yang tersesat di dalam hidupnya, dan orang-orang yang seperti ini sudah tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Tidak dipedulikan lagi untuk baik. Dia itu diberi rasa hayang balik ke Allah. Yaitu itu bencana terbesar. Ari anu masih iman mungkin keur ieu bangkrut. Keur dagang hasil naon-naon bae usahana, dia lupa pada Allah. Terus karena Allah itu rindu kepada dia untuk kembali, dibangkrutkan. Akhirnya mereka istighfar. Itu satu bentuk kecintaan Allah. Walaqad atayna Musal kitab fala takum fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Allah telah memberikan kepada Musa yaitu kitab Taurat. Dan kamu Muhammad jangan pernah ragu dengan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada kanjeng Nabi Musa. Dan juga kamu akan nanti dipertemukan dengan kanjeng Nabi Musa. Kamu tidak usah ragu tentang kerasulan kanjeng Nabi Musa, tentang kenabian kanjeng Nabi Musa, dan tentang kitabnya kanjeng Nabi Musa. Wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan Musa itu diutus pada waktunya dan pada tempatnya. Dengan lingkup, dibatasi dengan lingkup waktu, dibatasi dengan piheuletan tempat. Kata Nabi Musa jeung Bani Israil, kanjeng Nabi Musa jeung Bani Israil. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Aku jadikan dari golongan mereka para rasul itu a'immah. Jadi kieu teu sakabeh, tidak semua rasul itu menjadi pemimpin di dalam umat. Tidak. Ada rasul-rasul dari golongan biasa, artinya tanpa status sosial yang tinggi di masyarakat. Ya seperti kanjeng Nabi Lut, kanjeng Nabi Hud, kanjeng Nabi Yunus,
Kanjeng Nabi Yunus itu bukan raja, bukan menteri, bukan presiden. Bahkan dia tidak pernah di wisuda atau dilantik sebagai RT pun. Ada sebagian itu ada rasul menjadi a'immah, yang menjadi pemimpin. Seperti Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail, Kanjeng Nabi Sulaiman, Kanjeng Nabi Daud, dan termasuk mengenang status sosial tinggi Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa itu status sosialnya tinggi. Putra Mahyam. Tapi itu jadi di fasilitas itu tidak digunakan oleh Kanjeng Nabi Isa. Sebab Kanjeng Nabi Isa seumur-umur ia secara kemanusiaan sangsara. Ente pernah nikah, teu boga imah, sapineh-pineh na ieu sagoler saenakna bae, pineh make karang hulu batu pun dia menyesal. Sebab barangkali batu yang menjadi bantal ini tidur terlalu enak sehingga aku melupakan Allah. Jadi lamun aya di karangan para supi ieu anu menjerumuskan diri kepada suatu kesengsaraan secara sosial, yaitu emang harus dilakukan Kanjeng Nabi Isa seperti itu. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad dia makan, dia berkendaraan, jadi seperti manusia umum. Maka yang terbaik itu seperti apa? Yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad kok. Nah, ke semua para nabi, para rasul itu, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, dia bagian dari orang-orang yang mendapatkan nikmat dalam agama itu adalah para rasul, dan cara hidupnya pun berbeda-beda. Artinya Allah menurunkan hidayah pada siapapun terseragam. Aya menikmati kehidupan dalam beragama itu dalam kemiskinan, dalam kesengsaraan, dan ada yang menikmati kehidupan beragama itu dalam gelimang harta. Ada yang menikmati keindahan dalam agama itu ketika sebagai seorang penguasa, dan ada yang sebagai rakyat jelata. Semuanya itu jalan yang ditentukan Allah. Dan kesemuanya itu, semuanya mesti ada ujian. Bukan anu miskin mau ujian. Nu miskin aya ujian supaya sabar. Anu kaya aya ujian dari supaya syukur, ulah kupur karena nikmat. Jalma biasa bagi cenah aing mah teu make dia uji ieu. Justru eta keur diuji. Sasing menang ujian ti Allah. Henteu cenah aing teh menang ujian ieu. Justru eta keur diuji, keur nyebut kitu. Jadi semuanya ada ujian, dan ujian-ujian itu mesti berbeda-beda. Nu miskin mesti beda ujiana jeung nu kaya. Rakyat jelata mesti beda jeung para pandita. Perempuan mesti beda dengan laki-laki. Jadi semuanya diuji oleh Allah dan akhirnya disaring, yaitu mereka lah yang mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah itu lama sobaru, di saat mereka itu bersabar pada amrnya Allah, pada perintahnya Allah. Diberi miskin, oh berarti saya amr Allah itu saya agar mendapatkan pahala dari sabar. Dia adalah sabar. Diberi kaya, oh Allah, aku tetap sabar. Bentuk sabar saya ketika kaya itu yaitu bersyukur.
dengan mengeluarkan hartanya untuk lebih dekat pada Allah. Ya, seperti itu. Makanya hidup itu usah minder. Hidup itu ulah merasa kecil dengan makhluk lain. Katimu jeung anak presiden Vladimir Putin, umpamaan Vladimir Putin. Oh itu mah anak Mas Vladimir, saya mah bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa. Wah, itu pandangan anu keliru, menjerumuskan diri, melembahkan diri, setelah Allah mengangkatnya dia terhormat. Ya memang karena dia ditakdirkan seperti itu. Tapi aku masih bangga, aku bersenang sebab Allah masih membimbingku untuk mendapatkan hidayah. Itu harus bangga dina hirupna eta. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah bima kanu bihi yakhtalifun. Nah, memahami dina ayat 25 itu ditariklah ke akhir ayat. Jadi bima kanu bihi yakhtalifun. Dalam keadaan kamu hidup itu, kamu itu mesti berbeda dengan yang lain. Kamu ya kamu, Presiden Jokowi ya Presiden Jokowi. Itu ada perbedaan di dalam kehidupan itu. Kita rakyat, Pak Jokowi presiden. Kita rakyat, bentuk pengabdiannya itu ya sebagai rakyat, bukan sebagai presiden, yaitu untuk taat. Pak Jokowi presiden, bentuk pengabdiannya itu yaitu mengatur masyarakat. Itu bentuk pengabdian. Jangan kita rakyat membuat aturan, woi rakyat Indonesia bayar pajak atau daftar ulang kerajaan. Nah, kesemua yang berbeda-beda itu, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang alim, yang cantik, yang kurang cantik, yang gagah sekali, dan lain-lain. Jadi semuanya mereka itu akan terpisah-pisah. Terpisah-pisah dalam apa? Terpisah-pisah dalam mempertanggungjawabkan. Rakyat pertanggungjawabkan Allah sebagai seorang rakyat, apakah dia sebagai rakyat yang baik. Seorang presiden juga berpertanggungjawabkan di hadapan Allah bukan sebagai rakyat, sebagai presiden, apakah dia presiden yang baik. Semuanya seperti itu. Jadi kembali kepada Allah lah yang paling enak mah, yang kajeleuna nu yang paling aman ieu hiji miskin, dua budag, tilu lolong, opat buntung, kalima umurna pondok. Jadi geus maca geus bisa asyhadu alla ilaha illallah rasulullah mati. Itu paling enteng. Teu pernah ngadenge, teu pernah ngucapkeun, teu pernah lisanna teu pernah mensakiti orang lain. Dedengeana teu pernah ngadengekeun orang-orang berantem. Orang ribut, anu satu nguras sekolah, nu hiji ngodolan sekolah. Teu pernah terdengar seperti itu. Itu lebih enteng. Jadi semuanya itu proporsional dengan pertanggungjawaban sesuai dengan amalnya. Jadi maka ungkapan inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Mereka Tuhanmu itu akan memisah-misahkan di antara mereka pada hari kiamat dari apa yang mereka berbeda-beda ketika hidupnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Farihina bima atahumullahu min fadli subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum lahi rabbil alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina
إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا مؤمن يا سلام يا غفار يا ستار يا كافي. يا مؤمن يا سلام يا غفار يا ستار يا كافي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.